slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez mampu tampil gemilang berhasil comeback dan keluar sebagai juara pada sesi sprint MotoGP Prancis 2025. Meskipun Marquez mengawali start dari urutan kedua pada sesi sprint MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Le Mans, pada Sabtu 10 Mei 2025 dirinya tak bisa terbendung. Pembalap yang bergabung dalam tim Ducati tersebut berhasil mengambil alih posisi terdepan usai menyalip Fabio Quartararo dari Yamaha yang menjadi pole sitter. Dengan waktu lap 19 menit 49,022 detik, Marquez unggul 0,5 detik atas adiknya Alex Marquez dari Gresini Racing dalam sesi 13 putaran itu. Setelah bendera start berkibar, Marquez langsung melejit akan tetapi posisinya kembali direbut Quartararo karena sempat melebar. Sementara itu, rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia langsung tampil agresif dengan menyalip dua pembalap usai start dari urutan ke-6. Di sisi lain, duel sengit juga terjadi saat tiga rider motor KTM RC16 saling terlibat duel untuk memperebutkan posisi ketujuh yang ditempati Maverick Vinales. Namun nasib apes juga harus ditampar oleh Francesco Bagnaia saat memasuki lap kedua. Bagnaia harus mengalami crash ketika melintasi tikungan 3 sehingga bendera kuning dikibarkan. Sementara itu memasuki lap ketiga, Quartararo belum tergusur dari posisi terdepan dengan dibuntuti Marquez melalui gap 0,5 detik. Posisi ketiga menjadi milik adik Marquez yaitu Alex Marquez dari Gresini Racing. Pedro Acosta dari Red Bull KTM menjadi salah satu rider paling menonjol dengan naik 7 anak tangga untuk berada di urutan kelima. Bendera kuning kembali harus berkibar untuk sektor 3 dan 4 di Le Mans saat rekan Acosta, Brad Binder mengalami crash. Dengan gap yang semakin tipis, Quartararo masih mampu menahan laju Marquez untuk mempertahankan posisinya di urutan pertama hingga memasuki lap ke-6. Duel sengit terjadi antara Marquez dan Quartararo di tikungan 2 dan 3 untuk memperebutkan posisi terdepan. Upaya Marquez sempat gagal sebelum akhirnya dia benar-benar menyalip Quartararo masih di putaran ke-6. Dengan performa garang dari Ducati Desmosedici EP25, Marquez mulai memiliki gap yang cukup jauh sebesar 0,8 detik atas Quartararo. Usai digusur oleh Marquez, posisi juara dunia MotoGP musim 2021 itu harus turun tatkala Alex menyalipnya di tikungan 1. 5 lap terakhir, Marquez mencatatkan gap sebesar 1,5 detik atas adiknya Alex yang menduduki urutan kedua. Berselang satu putaran, duel sengit terjadi antara Quartararo dan rekan Alex, Fermin Aldeguer untuk memperebutkan posisi ketiga. Kenyataan pahit harus diterima Quartararo karena dia kembali tersusul oleh satu rivalnya pada sesi balapan mini ini. Marquez sempat mendapatkan peringatan setelah dia kedatangan melanggar aturan track limits. Meski demikian, Marquez tak terbendung untuk meraih kemenangan dengan dibuntuti dua rider Gresini Racing yaitu Alex dan Aldeguer. Dengan berhasil meraih kemenangan di sprint race Le Mans kali ini, semakin membuat persaingan klasemen MotoGP 2025 semakin memanas. Akankah Marquez bisa kembali tampil impresif kembali, dan bisa meraih kemenangannya pada balapan utama MotoGP Le Mans Prancis, pada hari Minggu ini? Mari kita saksikan kejutan-kejutan yang akan datang selanjutnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Persaingan antara Marc Marquez dan adiknya Alex Marquez kembali membuat perbincangan menjelang bergulirnya MotoGP Prancis 2025 pada akhir pekan ini. Marc Marquez beri ultimatum kepada adiknya sendiri, Alex Marquez, usai dirinya menang IP Spanyol dan berhasil rebut posisinya di peringkat atas. MotoGP Prancis 2025 yang akan bergulir pada akhir pekan ini di sirkuit Le Mans menjadi sorotan terutama pada rider Marc Marquez. Persaingan di kelas utama akan kembali tersaji dalam seri balap ke-6 ini. Pembalap asal Ducati tersebut akan dinantikan kebangkitannya usai mengalami crash di lintasan sebelumnya, akhirnya harus finish di posisi ke-12 pada balapan terakhir, GP Spanyol. Dengan hasil yang kurang begitu memuaskan tersebut, Marquez kini harus rela kehilangan posisinya sebagai pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut turun ke peringkat kedua klasemen usai adiknya Alex Marquez mengukir kemenangan pada GP Spanyol. Alex Marquez, dari tim Gresini Racing tersebut, tampil luar biasa saat balapan sehingga berhasil raih kemenangan pertama di kelas utama sejak naik pada musim 2020 lalu. Setelah kemenangan tersebut, Alex menggusur kakaknya, Marc Marquez dari puncak klasemen sementara setelah menorehkan total 140 poin. Melalui raihan tersebut, juara dunia kelas Moto2 musim 2019 itu sedang unggul 1 poin saja atas Marc Marquez menjelang MotoGP Prancis 2025.
Persaingan antara Alex dan Mark diyakini akan kembali memang ada seri ke-6 MotoGP 2025 mendatang seiring dengan performa kuat mereka. Diwarnai dengan gelak tawa, tensi yang tak biasa sudah ditunjukkan keduanya di mana terekam dalam momen usai berakhirnya GP Spanyol lalu. Momen itu Marquez mendatangi adiknya, Alex untuk sedikit berbincang di mix zone usai balapan berakhir sempat bertukar kata. Dengan Alex terlebih dulu membuka obrolan dengan menanyakan situasi Mark apakah dia berhasil finish usai mengalami crash ketika lomba memasuki lap ketiga. Rasanya ini balapan yang panjang saat mendekati lap-lap akhir. Apakah kamu berhasil finish? Tanya Alex. Sementara itu, Mark langsung menjawabnya tanpa ragu dengan tegas di mana dia masih bisa merampungkan balapan GP Spanyol dan mendapatkan poin meski mengalami crash. Marquez menuturkan bahwa, saya finish di tempat ke-12 dengan waktu terbaik 1 menit 37,5 detik. Dalam kesempatan yang sama, Christian Massa selaku press chief dari Gresini Racing juga melontarkan tekanan kepada Alex yang nyaris saja gagal merebut puncak klasemen. Ya, Massa menyebut, Alex takkan jadi pemuncak klasemen jika Mark mampu finish satu posisi lebih baik pada GP Spanyol, satu posisi lagi dan dia, Mark, masih menjadi pemuncak dalam klasemen sementara, kata Massa. Mark lantas memberikan jawaban yang bernada ultimatum usai adiknya bertanya berapa banyak selisih poin yang dia miliki di tabel klasemen. 1 poin? Saya tidak akan memberimu 1 poin pun, ucap Marc Marquez. Rangkaian sesi MotoGP Prancis 2025 akan berlangsung pada tanggal 9 hingga 11 Mei mendatang. Dengan adanya persaingan panas antara duo Marquez tersebut membuat dunia MotoGP semakin memberikan warna-warna yang menarik. Akankah Marc bisa merebut klasemennya kembali? Ataukah Alex yang akan semakin menjauh dan bisa merah kemenangannya kembali? Satu hal yang pasti para pecinta MotoGP pasti akan disuguhkan kejutan-kejutan yang tak terduga. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Jelang MotoGP Prancis 2025, Marc Marquez harus hati-hati. Digadang-gadang sedang resah karena bahaya gagal finish yang tak bisa diprediksi. Dalam seri balap MotoGP ke-6 di Prancis 2025, Marc Marquez masih menjadi rider yang difavoritkan. Namun, ada alasan untuk berhati-hati baginya. Marc Marquez masih jadi andalan dalam persaingan untuk kemenangan hingga MotoGP 2025 selesai menggelar 5 seri balap pertama pada akhir pekan terakhir. Melihat dari latar belakang, Marquez punya catatan oke di GP Prancis dengan 4 kemenangan dan 3 diantaranya diraih di kelas para raja. Daya cengkeram rendah pada aspal sirkuit Bugatti di Le Mans, Prancis, yang menjadi venue mendukung kelebihan Marquez. Demikian juga dengan karakter stop and go alias banyak tikungan pelan yang melibatkan pengereman keras dan akselerasi. Pada musim lalu, kebangkitan hebat dilakukan oleh Marquez. Masih dalam masa transisi dari Honda ke Ducati, pembalap yang disebut Baby Alien itu merangsek dari posisi start ke-13 untuk selalu finish kedua dalam sprint dan balapan utama. Dengan semakin menyatunya bergabungnya bersama dengan tim Ducati dengan menaiki Desmos Edici EP, Marquez punya modal untuk tampil lebih baik pada akhir pekan ini. Akan tetapi, ada satu masalah yang membayangi Marquez. Ini berkaitan dengan kecelakaan yang sudah 2 kali memberi noda di antara kemenangan-kemenangan yang diraihnya. Pada seri balapan terakhir MotoGP Spanyol yang berlangsung 2 pekan yang lalu, Marquez harus bernasib sial yang harus terjatuh di tikungan 8 pada lap ketiga sehingga membuatnya tersungkur keluar lintasan. Mantan pembalap MotoGP, Carlos Ceca juga menanggapi hal tersebut. Kecelakaan tersebut menjadi alarm untuk Marc Marquez. Menurut saya, dia bahkan tidak tahu alasan kenapa dia terjatuh, ucap Ceca. Saya tidak melihat dia melakukan sesuatu yang aneh. Kalau kita memikirkan Marc, kita berpikir dia memiliki segala sesuatu di bawah kendalinya. Dalam hal ini, tampaknya dia memiliki sejumlah marin, tetapi ternyata tidak seperti itu, ujarnya. Kecepatan tinggi yang ditunjukkan sejak akhir tes pramusim dan kemampuan memenangi lomba sambil memainkan strategi menjadi tanda bahwa Marquez belum mengeluarkan semua kartunya. Marquez menyebut bahwa kecelakaan terakhir yang dialaminya menjadi akibat dari perasaan terlalu percaya diri. Insiden tersebut bisa dihindarinya jika dia tidak terlalu memaksakan diri termasuk ketika berusaha kembali ke jalur ideal setelah melebar. Fakta tikungannya ke arah kiri yang lebih disukainya membuat Marquez yakin bisa memperbaiki kesalahannya. Namun, dia sadar bahwa selanjutnya dia harus lebih berhati-hati. Alasannya dirinya kehilangan posisi pertama di klasemen adalah saya membuat kesalahan yang seharusnya dihindari kalau kita ingin bersaing untuk gelar juara dunia, ungkap Marquez. Meski demikian, kecepatannya sudah ada, tetapi momen-momen seperti ini yang mengganggu saya. Meski tahun ini saya paling jarang terjatuh pada hari Minggu,
Saya sudah mencatat 2 hasil 0 poin, ungkapnya sambil bertekad tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Jelang seri MotoGP Prancis yang akan bergulir pada 9 hingga 11 Mei 2025 mendatang. Dengan situasi MotoGP yang semakin memanas, akankah Marquez bisa tampil dominan dan meraih kemenangannya kembali? Satu hal yang pasti, musim MotoGP kali ini akan memberikan kejutan dan keseruan lainnya.